Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita berdua di Cabe Pangsit. Canda bebas. Panggil sama Om Wid. Sama Om Wid. Mana tepuk tangan nih? Mana teman diri sendiri. Ya, kita kali ini kedatangan teman, Iya, sahabat juga, iya. satu tongkrongan juga lah ya. Tongkrongan juga. Ya, satu profesi juga sebagai Satu prosesi. Prosesor. Kejedot lu ya. gue gatel kejedot nyamuk. Cowok gatel om. Berarti Iya, cowok gatel, gue gatel. Ya, Langsung. kita kedatangan siapa nih? Kenalin aja. Perkenalan diri lah langsung. langsung aja. Iya. Siapakah Anda? Nama Nip tuh semua. Woi, pakai nipu. Nama pakai Nip. Nama Dina. Hobi ngerecokin orang di panggung main musik. Gitu. Kenal sama Om Wid di tempat tongkrongan di Apno. Kenal tanya udah lama banget sejak Kecil. karena kita selingkungan, Iya. satu gereja. Begitu. Sibuknya sekarang baru dapat kerja baru Om. Wih. Puji Tuhan, haleluya. Iya. Gitu. Udah pakai seragam sekarang. Udah pakai seragam. Korpri. Guru dong berarti ya? Iya, udah jadi, aduh puji Tuhan gitu. Tapi itu ada seremnya juga ceritanya. Karena sebenarnya gue tuh baru harusnya tuh gara-gara COVID sih, semua gara-gara COVID. Harusnya tuh gue proses CPNS-nya agak cepat di tahun kemarin harusnya gue udah. Oh, Tapi karena COVID di dunia melanda jadi semuanya mundur setahun gitu. Oh, mundur ya. Dan itu efeknya nggak ke dunia juga, nggak ke dunia doang gitu, ke pribadi gue juga iya. iya. Pribadi lo yang paling ngefek pada saat pandemi ini apa sih? Gue kena COVID. Gue kena COVID. Ya, COVID. Itu tuh. Masih Lu luka. pada melindungi diri kalian dari COVID. Bercanda. Tapi itu nggak seserem itu. Oh gitu. Itu nggak seserem itu. Enggak. Berarti yang di TV-TV yang dibilang harus pakai masker, jangan dekat sama orang bla 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 bla. Jaga diri perlu, perlu. Maksudnya gue juga akuin mungkin apa yang terjadi pada diri gue karena gue tidak menjaga diri gue Enggak, dengan baik. awalnya lo tiba-tiba divonis gitu kan. Divonis, kesana kayak Apa sih namanya? Di apa sih? di apa ya? Jadi Kalau didiagnosa, divonis mah hukum. itu apa ya? Ya pokoknya pas Mendapatkan tahu deh pernyataan gitu kalau gue tahu COVID. lu gue COVID gitu. Ya, apa awalnya? Lu ketemu siapa? Apa yang lu lakuin? Jadi kan emang kita harusnya PSBB gitu ya, PSBB kan. Terus kayak gue ini kan pekerja seni juga iya, guru juga iya. Tapi dalam apa namanya pekerjaan gue kemarin itu memang WFH. Tapi ada beberapa kayak nggak mungkin nih kita nggak keluar rumah. Misalnya mau beli makan nggak mungkin dong nggak keluar rumah. Kayak di gereja pun nggak mungkin dong kita nggak kerja sedangkan gereja buka. Kalau kita bisa kerja kenapa enggak gitu. Dan memang gue akui di situ banyak banget kesalahan yang gue lakukan. Misalnya harusnya kita bisa di rumah, kita malah makan di luar. Oke. Kayak gitu-gitu. Dan sebenarnya kan larangan ke mall tuh disuarakan di mana-mana, tapi gue tetap ke mall gitu. Karena memang kebutuhan sih Om. Lu nyenang, kebutuhan, ngomong kebutuhan buat lu. Ini maksudnya ada something yang harusnya dibeli di mall gitu, nggak di pasar gitu iya, kan. Kirain ngomong itu kebutuhan, gua harus ke mall, kalau nggak ke mall pegal-pegal. Iya, kalau bisa nggak ke mall gitu. Mual gue Gitu. nggak ke mall, mual. Jadi kan gue itu ngerasanya, maksudnya gue ngerasa kayaknya gue COVID nih. Itu tanggal 1 Januari. Lu bayangin 1 Januari itu adalah hari besar semua manusia di muka bumi ini, di mana mereka melaksanakan resolusi baru. Gue enggak, Beb. Langsung hidup gue divonis COVID. Gimana gue enggak down gitu sebagai manusia. Berarti itu yang lu rasain gejalanya atau udah divonis? Jadi Gejalanya itu dia. like this gini. Pertama, gue memang di tanggal sekitar 28 itu gue nyanyi di pernikahan pendeta kita. Sama Ngir ya. Iya, makanya itu sebenarnya niatnya datang bukan buat nyanyi Om, buat ketemu doang. Maminya dia kan MC nih, manggil gue, kita dengarkan lagu dari Dina Sita. Gimana gue nggak maju? Itu kan dari ribuan orang di sana, enggak sih, ratusan doang. Gue maju lah, itu sharing mic sama yang namanya penyanyinya. Tapi gue nggak tahu dari situ apa enggak. Iya. Dan di situ Mami juga nyanyi bareng gue, jadi gue nyanyi sama Mami di situ. Pulang dari sana 29 gue diminta untuk nyanyi di Apno. Dengan keadaan di sana nggak ada yang nyanyi. Nangis ya benar. Karena si abang gue meminta gue gitu, ayo Ladin sebagai saudara tolong saya gitu kan. Yaudah gue dateng dong dengan keadaan gue udah pilek. Bang Dion. Bukan.
Gue kebayang Bang Din. Ayo tadi nyanyi di tempat gua. Gue nyanyi di atas. Terus kamarnya di atas. Bang siapa nih? Bang Renhat. Oh, Bang Renhat, saksi sepupu gua. gue. Iya. Gitu. Nyanyi dengan keadaan sebenarnya gue udah gak boleh pergi sama nyokap nih karena gue udah pilek, udah batuk om, udah meriang. Tapi lu ngerasa itu biasa aja paling cuaca gitu. Iya, karena kan gue capek, maksudnya gue tiap ada apa gue main keyboard, tiap apa gue keluar gitu. Oh, ini pasti sembuh gitu, biasa. Udah, tapi gue ngobrol kayak sampai 1:30 gitu om. Di Apno, ngobrol sampai 1:30. Pulang dari sana gue nggak makan, karena udah capek banget. Nah, 30 itu ibadah. Di gereja. Nah, Malam. di gereja. Malam ya? Ibadah, enggak dong, ibadah pagi. 30 ibadah pagi. Hari apa ya? Oh, 31 31 ibadah malam. 31 ibadah malam. Di situ organisasi cuma gue. Itu dengan keadaan gue udah kayak ini kayaknya ayo bisa fokus. Udah main pulang dari sana biasa kan kita mandok hatta ibadah ke malam ke orang Kristen Di rumah. Nah di rumah tuh ibadahnya nggak macem-macem bos, cuma kayak sejam, tapi itu jam 1 pagi gitu kan, tuh kan harus orang istirahat ibadah gitu, tapi kan Dan itu walaupun sejam om itu menguras energi soalnya harus jujur, harus minta maaf gitu. Jadi memang di situ pengakuan dosa lah, pengakuan dosa, dan itu karena memang di situ kan gue dapet pekerjaan baru gitu, maksudnya banyak apa advice atau nasihat itu yang menguras tenaga gue juga sebagai manusia dewasa saat itu gitu. Terus saat gue main keyboard di rumah, gue tuh emang udah muntah-muntah om. Terus kok wah ini kayaknya gue mah deh gitu kan. Itu di tanggal 31 malam, tanggal 1 subuh lah ya. Udah pagi karena nggak ada organisasi, gue main lagi tuh pagi. Di gereja? Gue main di gereja, maminya dia nyanyi kan di samping gue, gitu kan, jadi singer. Udah, abis itu gue kayak di mobil aja, biasa kan gue nyanyi, ini gue di mobil aja. Gue bilang sama nyokap gue, ini kayaknya harus periksa deh, yaudah kamu makan aja dulu di rumah. Gue makan di rumah. Terus gue kayak kri, biasanya kalau gue sakit mah disuntik 2-3 kali pasti langsung sembuh. Gue ngobrol ke dokternya, apa yang kamu rasakan? Jadi yang gue rasain om, ini flu-nya parah, uyeng, batuk, badan gue udah kayak digebugin, tapi gue punya tenggorokan ini isinya lendir semua lan. Lendir banget, jadi kayak itu nggak bisa lepas om. Setelah gue jelaskan itu ke dokternya, kata dokternya ini gak usah disuntik, kalau kamu ke rumah sakit kamu pasti udah positif COVID. Kata dokter Diakri. Dokter Diakri gitu. Jadi kamu sekarang minum aja nih obat dari saya. Ini obat anjuran dari pemerintah Indonesia. Kalau silakan pulang ke rumah. Gue pulang ke rumah, gue minum obat, gue tidur. Sejam kemudian gue bangun karena gue nggak bisa napas. Beb, kayak sok napas gitu. Pileknya itu pilek cair atau pilek mampet? Mampet. Gue bilang, mak ini udah nggak beres nih. Udah, akhirnya kita ke rumah sakit Cilincing, RSUD Cilincing. Di sana gue ditolak. Karena keluar keluhan itu? Bukan, karena gini, lu kan masih kayak gini, ini di dalam masih ada yang penyembuhan, mendingan lu pulang aja ke rumah. Terus gue kayak, kan gue mau dibuktiin ini gue sakit apa gitu. Kalau berarti disuruh pulang belum ditanganin? Belum, karena kan gue udah dapat obat juga. Jadi mereka bilang, ya udah misalnya lu ada 2-3 hari lagi gejala muncul, baru lo ke kita lagi. Gue kan jadi ngerasa kesel dong sebenarnya sama pemerintah, maaf nih agak kesel. Maksudnya yang bawa gue ditensi-tensi aja gitu loh, biar gue kesini ada. Iya benar-benar. Ini enggak, gue disuruh pulang loh. Baru disuruh pulang. Walaupun dipegang dikit gitu ya. Ya iya, cuma ini udah minum. Ya udah pulang aja dulu. Ntar kalau 2-3 hari lo masih panas apa baru lo balik. Apaan sih gitu. Tapi dia kayak marah dengan kayak gini. Gue nih capek, di dalam nih banyak lo yang sakit. Ntar dulu deh, lu tuh masih bisa jalan, lu masih bisa ngomong gitu kayaknya. Masih ada yang lebih parah dari itu. Iya. Setelah itu gue nggak berhenti, langsung gue periksa ke Gading Fluid, gue antigen. Dan antigen kan nunggu 3 jam tuh om. Gue pulang ke rumah, oke ponakan gue semua ke rumah biasa kan, kayak rumah gue rame banget. Abang gue ngirim tuh jam 8 malam di grup warga, Dina positif nih antigennya. Itu kayak sebenarnya gue biasa aja. Yang bikin gak biasa adalah tanggapan orang-orang di sekitar. Ini gue jujur aja ya, biar kalian tahu kalau COVID ini sebenarnya, iya gue nangis nih. COVID ini sebenarnya yang bikin sedih itu adalah kalian di luar sana yang nggak tahu apa-apa tentang kami gitu. Bukan karena sakit di tubuh kami gitu. Jadi pas karena gue pengucilan kali. Jadi pas gue keluar kamar, iya Din, kamu gini-gini kata mama. Ya kamu abis ini lagi, kamu tadi ini lagi megang ini kayak lagi, belum. Itu gue kayak zup langsung ke belakang. Tahu berdosa banget gitu. Iya kayak, duh gue kan sakit coy. Gue ini sakit, jadi harusnya lu mikirin gue dulu sebelum lu mikirin orang lain. Jadi tanpa banyak ngomong gue langsung kamar gue di lantai 3, gue ngunci diri.
besok paginya gue kayak gini loh, gue tuh sempet marah sih sama Tuhan, kayaknya gue dulu nggak macem deh. Nah. Kayak gue nggak, Rasa kena ajab gitu ya. iya, terus kayak gini tau nggak, kok gue sih, kok gue gitu, kok gue. Tapi gini, pas pertama kali lu tahu nih Dina positif, lu langsung mikir pertama kali yang ada di pikiran lu apa? Mati, Oh langsung ke situ ya? mati lah. Kadang kan di TV isinya mati semua toh. Iya sih, iya sih. Tua muda, sehat enggak, mati. Iya ya. Ini nggak sih kalau kayak gini-gini? Karena ya selama gue lihat di TV itu cuma paling memang setiap hari kan ada yang mati, ada yang Iya, memang kan ya kalau tulen aja dikait-kaitan tercatat gitu kan. Iya, iya. Dikaitan gitu. Iya. Tapi memang iya, gue baru kali ini ngedenger langsung Iya, iya. dari si pengidap. Iya. Iya. Apa ya, maksudnya? Gue langsung bayang mati ya. Wah, setelah ini lu nggak bakal bisa ketemu orang, lu akan dikucilkan, bla bla bla. Itu terjadi dalam diri gue, itu kayak tertanam aja. Salah lu gitu kan. Udah, besok paginya gue ke puskesmas untuk swab di sana. Udah, Sorry, tapi lingkungan lu di luar rumah kayak tetangga. oh belum itu sampai situ. Belum tahu. Orang-orang belum tahu. Oke. Orang belum tahu. Udah gue swab pulang ke rumah. Nah ini gratisan ini keluarnya lama banget hasilnya, 3 hari sampai 6 hari. Sedangkan di masa gue menunggu itu kayak semua orang, kalian ya nanya gini, Din lu covid itu ngapain sih kalian nanya gitu? Lu covid ya? Itu nyebelin banget tau? Iya. Canda. Enggak, itu nggak lucu kayak. Nggak tahu arahnya mau ke care atau cuma pengen tahu doang. Iya. Covid ya? Apa memang akhirnya lu gitu ya? Akhirnya kayak apa sih? Sekedar kayak bahasanya sih, apa sih? Gitu masih Iya, kayak dibalik itu kan, ada ini banyak jujur ya, ini, kayak persepsi ya. kayak ratusan chat itu gue nggak bales, dan ratusan telepon gue nggak angkat, karena pernah gue sengaja angkat telepon itu gue dimaki-maki, lu sih keluar, lu sih bla 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 bla, Oh. you don't know me gitu, lu nggak tahu apa yang gue lakukan di luar, kayak makanya gue ngeblok diri gue coy. Udah, dan masa gue nunggu hasil itu, nyokap gue ngabarin ke gereja karena kan terakhir langkah gue di gereja. Ternyata memang maminya dia juga bergejala. Di situ gue juga kayak ini om, lahir rasa bersalah. Ya ampun, gara-gara gue orang lain jadi sakit. Itu sebenarnya bikin sedih banget. Dan habis gue swab hari itu, besokannya sekeluarga gue swab. Hasil gue keluar, gue positif. Ternyata nyokap sama adik gue positif. Oh. Tuhan. Oh my god. Itu kayak, wih nyokap loh gitu. Dan ibu orang lain tertular gitu. Itu kayak, itu bukan sakit badan lagi yang gue rasain. Gue udah nggak demam. Di tanggal 2 itu gue nggak demam. Habis itu tanggal 3, tanggal 3 mulai nih. Gue kan anak Jafra nih kan. Sekalian promosi kalau udah Jafra beli gue. Apa tuh Jafra? Jelasin dong. Jafra ialah kosmetik dan skincare, jadi jangan ragu-ragu. Dan kita bisa jalankan juga bisnisnya. Udah, Bisa nge-endorse nggak sih Jafra? bisa nggak ada. Ada bocor sih. Ada Jafra men. Ntar abis ini ya beb ya. Ini perlu banget nih masker. Jangan terlalu putih lu, ntar keputihan lu. Terlalu putih Enggak maksudnya. gitu sih. Terlalu putih. Patkai. Iya gitu, gue lagi keramas, sama gue lagi pakai ini om kayak krim bat gitu deh. Pokoknya itu kan wangi banget ya. Iya. Udah nih gue krim bat, kata gue biar gue happy lah. Gue kamar nih, gue ngerayain rambut. Apa ya yang kurang ya? Apa ya kata gue? Ya ampun, gue nggak bisa nyium apa-apa om. Itu beneran kata gue gini. Ini mati dah, mati gue. Itu di tanggal 3. Tanggal 3. Itu gue suka stres kan, gue nangis di kamar. Bokap nyokap gue kayak cuma bisa di tangga. Nah kenapa nggak bisa nih? Iya karena gue fix ini mati sih, fix. Nggak bisa kecium. Coba minyak kayu putih, apa minyak kapak gue gini-gini om, itu nggak ada rasanya. Panas dong, tapi kayak Nggak ada aroma yang masuk. Bangsa hidung lu mengecil ya. Memang udah begini om. Gue kira operasi. Memang dibikin begini gitu. Itu habis itu gue minta makan lah, gue makan nasi padang gitu kan, nasi padang Permintaan terakhir. iya anjir. Ibaratnya Ibaratnya pada saat pengen itu. kan gitu kan, ditutup dengan makanan terenak di dunia. Makan lah gue nasi padang, suapan pertama gue lempar piring, itu rendang kagak ada rasanya. Keras doang. Lu rendang keras doang, gak ada rasanya. Apa ban luar ya? Keras doang, gak ada rasanya. Jemput. Keren gak sih?
Iya, bagus. Itu nggak ada rasanya makan ini. Tapi lu nggak nyalain tuh warung nasi padang kan? Ya Komplain. Bisa nggak sih ini bener nggak sih? gimana ya nyalainnya. Udah dah dari situ kayak orang-orang lama-lama memberi pengertian kalau memang begini prosesnya, begini. Terus kayak gue minum obat, jadi tuh nggak ada obat covid, nggak ada. Oh, Obat covid nggak ada, adanya vitamin yang harus kita tingkatin karena dengan meningkatkan imunitas tubuh si virus itu akan bungkam. tetap ada tapi nggak menyebar gitu. Iya. Nggak menjalar gitu. Tidak membahayakan lagi, berkurang gitu penularannya. Udah gue minum tuh vitamin D3, vitamin C, gitu-gitulah segala macam. Tapi ternyata malah memang kalau punya penyakit lain itu yang menyebabkan COVID jadi mematikan buat kita. Oh. Itu yang bikin. Contohnya nih, abang gue kan kena COVID nih. Dia TBC dulu, Bang Dion tuh dulu TBC. Penciumannya itu balik setelah sebulan. Gue 4 hari udah kelar. Udah balik ya, normal lagi ya. Karena dia kan punya masalah sama paru-paru. Gitu. Udah. Nah, jadi tuh sistemnya gini, kalau kita punya kamar lebih dan punya kamar mandi lebih dari 1 di rumah, itu kita boleh di rumah. Oke. Dengan pernyataan ditandatangani oleh si Dokter. RT, kalau RT menerima dia di rumah. Kata gue, lah ini si botak mana mau mandiri ya? Si botak. Pak RT gue mana mau tanda tangan gitu kan ya? Siapa sih itu namanya? Gue lupa. Pak. Siapa? Pak, halo Pak. Pak RT. Kalian satu RT ya? RT depan rumah dia. Iya. Gitu, jadi ya udahlah, yaudah nih bikin tanda tangan gitu kan, kalau saya menyerahkan diri mau diatur kemana aja gitu. Kan ya karena nggak mau di rumah juga gitu kan, takut menyebarkan yang lain. Terus gue telepon tuh, boleh milih mau ke hotel atau ke Wisma. Gue bilang, yuk gue maunya hotel lah, gue bilang gitu kan. Ke hotel lah gue, ternyata gue sama adik gue diarahkan ke hotel. Sama besoknya tanggal 7 gue ditelepon, jam 7 malam ya, sejam lagi ya ke ke Puskesmas Cilincing untuk dijemput diantar ke hotel. Oh, berarti dijemput dari rumah sakit. Iya, dari rumah sakit. Jadi RSUD. bokap gue pakai APD, itu pun bokap gue nganter gue kayak berantem keluarga besar gitu loh. Karena bokap gue kan lansia kan. Iya benar. Jangan sampai bapak kena juga cuma bapak gue gitu kan, ini anak gue bos, bukan Iya, cuma-cuma benar. gitu Iya dia benar. ya udah nganter gue kesana sama adik gue, jadi di koper kita udah bikin semua gitu untuk tinggal berangkat. Nyampe sana seru banget ternyata. Anjing. Ayo sini semua berdiri dulu, di absen dulu, kata susternya gitu. Seru banget. Kayak mau study tour ya? Iya, itu mah. Amit. Anjing. Enggak. Di absen cuy, di absen. Ini sama siapa? Oke, ada mah nggak ada? Oke. Ini obat-obatnya ya. Kalau pusing minum obat pusing. Kalau mual minum obat mual. Kalau nggak dirasa nggak usah diminum obatnya. Oke. Udah tuh, berangkatlah naik ambulan. Ih, seru banget sumpah. Naik ambulan seru. Seru banget. Baru kali ini gue naik ambulan gak nangis. Biasanya gue liat ambulan nangis. Ini seru kayak, oke, kita ke IBI Senen dulu ya, antar dinas semuanya. Lucu banget kan? Jadi gue senang. Kayak tour men, kita bentuk kayak tour. Di ambulan ada tour gate-nya nggak? Ini kita sebelah kanan ngelewatin lampu merah Cilincing nih. Iya, udah ya, yuk. Oke, udah sampai IBIS nih, Dina turun ya. Ayo, kasih semangat buat Dina semangat ya, cepet sembuh ya. Gitu, jadi kan gue seneng. Buat naikin mental berarti ya? Bener. Iya, naik. Biar nggak drop ya. Udah gue nyampe IBIS Senen. Udah terus dimainkan memang psikolog sih semuanya. Udah dibersihin segala macam. Udah gue masuk kamar. Terus pokoknya kamu di sini sampai tanggal 12. Jadi untuk orang yang tidak bergejala OTG atau gejala ringan itu, untuk istirahat di rumah itu hanya 10 hari. Oke. 10 hari itu dihitung dari pertama kali Anda swab positif. Oke. Berarti kan gue tanggal 2 selesai di tanggal 12. Sedangkan gue di sana tanggal 7 gue masuk. Udah situ, terus dijelasin nanti makan dianterin, obat dianterin, sampah diambilin, terus nanti kita ada senam juga, gitu kan. Jadi gue pas masuk kamarnya, enak banget, namanya IBIS ya. Enak kan hotel kan, ada ember lagi anjir, suruh nyuci gitu kan. Ada rinso Suruh segala nyuci. macem. Iya. Tapi semua biaya Ditanggung pemerintah. Makasih Pak Jokowi. Terima kasih Pak Jokowi, Pak Anies. Pak Anies. Makasih banget. Dan makannya enak-enak bos. Boleh milih? Enggak sih. Udah diantar gitu. Iya kayak. Jadi bangun pagi nih. Selamat pagi, sarapan dulu yuk gitu. Jadi tuh. Oke. Jadi di lorongnya itu udah ada meja. Jadi satu kamar kan 1 orang. Ada meja isinya makanan per nomor sama minuman gitu per liter. Nah lucunya pas pagi-pagi gue buka pintu depan gue itu sekeluarga. Kayak emak bapak anak. Serum gitu. Serum.
Oh, Terus mereka kayak staycation kan, jatuhnya jadi kayak liburan, Beb. Liburan. staycation. Iya. Ya ampun, kata gue seru banget udah. Terus senam lah gue ke bawah. Nih lucu ya, senam. Kamu coba. Senam bareng. Gila kok. Jangan, Beb. Coba nggak? Jangan mau. Jangan. Nah, senam terus. Jangan. Udah nih, jadi senam itu dari jam 7 pagi sampai jam 9 gitu. Udah gue turun ke bawah, kayak udah banyak banget kan orang. Nah gue tuh di pinggir jalan raya, lu kalau tau Keramat tuh, Iya. itu kan gue di belakang aja biar dapat matahari. Gue dari sana kok orang pada jalan kesini pakai masker. Ya Allah, belanja, dia balik ke hotel. Gitu Tapi ya. biaya belanja ditanggung nggak? Ditanggung juga nggak? Ya enggak lah. Gini, kalau kan pasti lu pada mikir ini memang nggak ada yang jaga, ada Beb, cuma mereka udah capek. Iya sih. Kayak mereka pakai APD udah gini-gini kan pinggir jalan. Gerah capek. juga kan? Kasihan tahu. Ngep. Kasihan banget. Oke, salut gue sama tenaga medis tuh, salut banget. Apalagi yang relawan-relawan gitu. Relawan dan tenaga medis. Iya, Iya. dahsyat banget. Kalian udah capek. Kalian pahlawan sebenarnya sih menurut gua ya. Iya, dahsyat. Mampu gitu menghadapi itu semua. Menurut gua ya. Dia relain hidupnya mungkin ya. Heeh. Dia milih ngurusin pasien dibanding kumpul sama keluarga kan. Iya. Perjuangannya Ada gitu. nih beberapa teman gua yang relawan juga. Dahsyat sih. Kayak keluarganya nggak bolehin gitu. Iya, ya memang harus ada yang tuntutan mungkin ya. Ya. Profesi. Siapa lagi gitu. Iya. Hah? Terus juga udah memang jiwa kemanusiaannya udah memang benar. Ya udah kan memang ada sumpahnya juga. Iya betul. Mau ditempatkan di situasi manapun ya. Ya. Nah, terus. Lucu nih, gue kan di belakang bapak-bapak kan, gue cetan aja udah pada itu kan, tukang kopi dong, minggir, kopi mereka, bapak-bapak, kata gue. Tapi juga artinya santuy, Pakai masker. Gua kira tukang kopi juga pakai APD tuh. Protokol kesehatan. prokesnya tetap. Iya, tetap. Tapi ini gak boleh dilanggar, maksud gue ini pengalaman biar kalian tahu. Hmm. Udah habis itu mandi nyuci, udah segitu aja, makan siang, terus ada jam-jam kirim gojekan gitu om, buat ngambil paket pagi dan malam tuh ada. Oh gitu. Gitu. Nah lucunya pas gue pulang, gue nanya, Bu, besok saya pulang ya, gue kayak gitu. Iya, kamu besok udah tanggal 12. Iya, oke. Terus saya disuap lagi nggak? Ya enggak lah. Hah? Loh, ini saya pulang saya masih sakit atau udah sembuh? Saya nggak tahu, gue bilang gitu. Ya memang peraturannya gitu. Karena kamu ditanggung cuma sampai penyembuhan ini aja udah. Kalau mau swab silakan swab sendiri. Di situ gue marah. Sorry, berarti peraturannya lu boleh pulang setelah tanggalnya, nggak peduli sembuh atau enggak. Oh Karena gitu. kan gue belum tahu ternyata OTG atau gejala ringan 10 hari sudah tidak menyebarkan virus. Ya, virusnya masih ada, cuma penyebarannya sudah tidak separah Oke. 10 hari pertama. Oke. Itu you guys, itu yang perlu kalian ingat. Ya, untuk lebih memastikan lagi bisa disambung sampai 14 hari. Oke. Itu sudah tidak menyebarkan lagi om, tapi kita masih positif. Begitu, akhirnya gue pulang ke rumah dengan keadaan gue udah happy dong, ditanya sama tetangga, gimana udah sembuh? Udah dong, gitu. Baru gue nggak tahu udah cinta gitu. Udah gue udah sembuh, udah pulang ke rumah, tapi kayak ke warung orang masih kayak ngeliat gue, Oh gitu. Oh, gue pandangannya. parah gue. Mulai ada drop lagi mungkin ya. Tapi kan gue pede aja kan di rumah segala macem. Udah 2 hari kemudian ya ponakan gue, Si, Keanu, kena juga. positif, lu bayangin aja. Umur berapa? 2 Kecil. tahun Beb. Oh 2 tahun. Udah 2 hari kemudian bapaknya positif, sorenya abang gue yang kedua positif, Anjing. habis itu mamanya positif, terus satu lagi ipar gue positif. Gimana gue mau sembuh kejiwaan gue, lu bayangin. Baru senang dikit ya. Iya, Selang 2 hari itu ya. kayak pokoknya seminggu gue di rumah. Wah, apakah ini karena gue balik ke rumah? Oh, ada opini begitu. Ada dong, ada banget. Padahal lu nggak tahu di saat lu 10 hari di sana, ya mereka di luar ngapain aja lu nggak tahu Gue kan. nggak tahu, atau sebenarnya kan namanya tanggal 1 kan kita ngumpul sekeluarga kan. Apa di situ? Di situ juga bisa karena tiap orang tuh imunitasnya beda-beda. Iya. Kayak bisa aja gue sakit sekarang dan lu sakitnya 2 minggu kemudian bisa jadi Iya. dong. Kayak gitu. Jadi orang mikirnya udah aja kita sekeluarga itu penyebar virus di RT gue gitu kan. Wah makin lah gue makin. Mana di sebelah rumah gue meninggal lagi, gue baru pulang malamnya dia meninggal. Kata gue ada tuh pade-pade sampai rumah gue, Kanan apa kiri rumah lu? kiri rumah gue di agak pojok sana. Covid juga. Bukan Enggak sih. bukan yang warung Padekar bukan. Bukan, seberang sini udah meninggal. Terus minggu kemudian istrinya meninggal katanya COVID. Kan Anjing. gue jadi makin
aduh kan COVID tuh bukan dinamian si IT doang gitu di dunia ini Beb. Itu yang harus mereka tahu gitu sebenarnya kayak pandangan orang aja sih. Tapi itu yang bikin kita sekeluarga jadi ini ya, poinnya gini, nggak ada yang bisa mengerti lo kecuali keluarga lo. Itu inti yang gue dapat selama gue sakit ya. Maksudnya lu punya pacar, lu punya teman, punya sahabat, punya teman kerja, punya semua orang-orang yang kayaknya care sama lo gitu. Tapi saat gue sakit sekarang, even ini sorry aja nih, saudara pun ada yang nggak peduli, ada. Oh. Jadi di situ bener-bener kelihatan. Bener-bener udah, kan gue ber-11 total, keluarga 11. Udah kita ber-11 aja. Malah itu yang membuat gue jadi lebih dekat sama nyokap, lebih terbuka sama abang, jadi kayak gitu-gitu. Maksudnya merasakan kesengsaraan secara duniawi tapi kayak secara rohani. Karena jadi sering berdoa sama-sama, jadi sering bareng sama-sama. Tapi bokap gue, iya, ini kesana. Maksudnya ke sekitar ya keluarga aja. Tapi kocaknya, bukan kocak sih, puji Tuhannya bokap gue tuh enggak kan. Jadi bokap gue yang fight kemana-mana. Padahal bokapnya jarang gereja ya? Yang lebih rentan. Iya. Yang lebih rentan kan. Tapi dia begininya kok parah sih. Iya, gue takut harusnya kalau sebenarnya gue kena mana dia ada gula juga gitu kan. Justru di Om Wit yang lucunya, bukannya gue apa, ini jokes aja ya, bercanda. Justru di circle gue yang kena malah rajin gereja tuh, nyokap gue, Dina, bokapnya dia, gue kan jarang gereja tuh. Gue tuh positif, gue langsung telepon Elan kan, karena I worry about maminya gitu, karena gue juga deket sama keluarganya Elan gitu. Karena gue sempat komunikasi sama Mela dan itu jujur gue juga udah sempat ngomong sama Mela, Mel, gue juga takut keluarga gue kenapa-napa dan gue juga takut mami kenapa-napa karena gue merasa sangat bersalah gitu. Karena penyalahan dari orang itu banyak banget Om. It's because of you. Gue nggak tahu dari mana dan kenapa mesti gue gitu. Memang itu lu yang pertama mungkin. Iya mungkin mereka mikir kan ada juga ya orang. Iya. Kayak di luar sana gue kadang kalau sama nyokap gue naik motor, itu kayaknya tukang sampah kena COVID apa enggak sih mak? Gue pikir gitu kan. Ini orang yang nyendokin bakso kena COVID apa enggak sih? Mikir di situ ya. Iya maksudnya lu lebih mikirin orang. Iya. Karena bersentuhan langsung sama. Iya maksud gue gini, ada kan orang yang nggak sadar dia kena COVID. Kita mah karena berpikir aja dan punya uang untuk ngetes, menurut gue sih. Iya benar. Kalau yang mungkin jangan gue doang sendiri, lu juga harus kena. Enggak. Mungkin karena Dina udah pernah positif, jadi Dina worry-nya lebih besar gitu. Iya. Ama jangan-jangan ini juga, jangan-jangan ini Bisa juga. jadi. Karena bersinggungan langsung. Iya. Gitu. Udah abis itu kita jadi gini loh, gue kan harusnya kayak sebulan udah sembuh. Ya karena ada yang kenal lagi ya gue ulang lagi dong isolasinya. Terus lucunya pas ponakan gue yang pertama ini kena, ini pada oper-operan mau tidur sama siapa dia? Masih tidur sama papa gue kan masih negatif. Masa tidur sama nyokap gue kan orang tua, kalau makin timbul gimana? Udahlah gue tidur sama dia. Jadi gue bilang gini sama Tuhan kalau gue sakit lagi lu terserah lu deh Tuhan lah. Habisnya Nating tulus. Soalnya nggak mungkin dia tidur sama mamanya tidur sama adiknya yang baik. Kalau adik banyak kenapa-napa, ternyata semuanya dong. Bayinya juga kena. Kita semua gitu kecuali papa gue gitu. Dan lingkungan lu sendiri, tetangga. Wih, efeknya dahsyat ke keluarga lu nih. Ih, dahsyat nih ya. Kayaknya orang nggak bakal nonton nih. Jadi suatu hari ada keluarga yang care tuh juga banyak banget. Keluarga yang care juga banyak banget. Mungkin keluarga yang nggak care itu karena mereka nggak punya dana dan nggak punya waktu menurut gue. Ya karena jujur banget ini COVID menyita duit banget bos. Iya sih. Vitamin itu duit, ya makanan itu duit. Itu. Ih mahal loh vitaminnya lu anjing. Parah Om. Oke, satu orang tuh takes 1-2 juta. Iya. Satu orang. Itu pun cuma buat sebulan kali kayaknya sih. Tapi udah stok bro pasti sebulan itu. Gitu, jadi memang vitaminnya sih yang mahal sama makanan. Jadi pernah nih, gue harus beli vitamin nih, nggak ada vitamin di rumah. Gue naik motor dong, karena yang sudah lulus duluan dari COVID kan gue di keluarga. Iya. Itu kayak tetangga pada keluar, mau kemana? Gitu kan. Mau nyebarin ya? Gitu. Anjing. Dalam kurung, dalam kurung, mau nyebarin ya? Gitu. Ada point overnya. Jangan-jangan dia jeng gitu. Mau kemana gitu kan? Mau kemana? Mau beli vitamin. Terus
gue berharap oh ya udah gitu ya, enggak, jawabnya gini, makanya nyetok. Oh, bagus. Udah. Makanya nyetok. Satu. Terus kayak gue baru pulang dari mana? Oh, jemput Mona dari hotel. Mona hotel di Jakarta Pusat. Mona itu adek lu kan? Adek gue. Kita jemput. Terus pulang dari sana ada kiriman paket dari saudara. Ini tetangga gue bilang gini, Din ada paket. Oh iya. Dia gesernya nggak pakai tangan, bos, pakai kaki. Wih, canggih. Kata mama gue. Mungkin tangannya buntu. Enggak, dia lagi megang apa? Oh iya. Iya. Lagi ngambil jemuran kan, sambil gitu kan, multitasking. Bagus. Kayak, aduh, ya ampun, tolong dong gitu. Terus rumah gue sama rumah ipar gue kan dekat. Gue kan suka ngantri makan gitu, karena mereka nggak boleh keluar dong, karena mereka masih nyebarin banget. Jadi kalau gue lewat, orang-orang tuh gitu. Padahal dia pakai masker, tapi tetap. Iya. Pakai masker, tapi maskernya di sini tuh kan. Langsung dikira. Enggak, lucunya iya. Maksudnya kesadaran orang belum pakai masker tuh ternyata di Jakarta tuh ada. 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 Banyak. Kita juga sebenarnya kita pakai masker tuh. Iya. Ini udah prokes juga. Iya. Bersih-bersih Karena gitu. ini juga kan kita Iya. Jaga jarak. Semeter kurang. Nah, dari tanggal berapa lu keluar dari hotel? 12. Sampai lu bisa ngerasa oke, gua udah bisa keluar nih, udah ini, lu tes lagi atau lu udah yakin aja? Jadi karena semua orang udah pada kena di rumah gua dan udah gak ada lagi yang bisa diambil untuk keluar, gua keluar aja. Oke. Tapi gue tes lagi karena adik gue harus kerja. Oke. Sedangkan gue kan belum ada panggilan CPNS, jadi ya gue sampai tanya, ini aku harus kerja nih, pernyataan bisa kerja lagi dengan cara yang serumah dites negatif. Akhirnya kita lah yang akan kerja ini kita tes semua. Duh bos, swab itu harganya nyebelin deh. Berasa tahu. Bener, kan kalau dikumpulin mendingan beli sepatu kan. Iya. Mendingan bayar listrik gitu loh. Kayak sekali orang swab itu bayar listrik, bayar air coy. Iya. Berasa. Tapi di bawah juta. Iya, akhirnya dapat nih di rumah sakit kami 800.000. Iya. Swab coy, cuma dicolok gitu doang. Selek udah. Itu kalau gimana ya? Maka dari itu Pasrah. Iya mungkin ya. Pasrah. Mungkin misalnya gua Atau mungkin dia nganggep paling cuaca. Terus juga sembuh. Gitu, minum air hangat, minum teh hangat itu sembuh gitu doang. tapi ya, misalnya lu udah lewat 14 atau 12 hari, itu kalau rapid lu pasti negatif. Oh gitu. Jadi rapid sama swab itu bedanya kenapa mahalan swab? Karena cara pengetesannya. terus akurasinya juga. Betul. Jadi kalau swab ini sampelnya diambil, ditaruh di mesin. Langsung. Taruh di mesin. Nah, mesinnya itu akan menggulung. Nah, gulungannya ini disebut cycle-nya, CT-nya. Nah, CT yang paling tinggi ialah 40. Kalau di bawah 40 berarti penyebaran lo masih tinggi. Oke. 40 itu Anda sudah negatif, 39 itu masih positif. Oke. Sebenarnya masih positif. Iya. Walaupun beda satu. Beda satu. Udah, jadi kita swab semua, nyampe rumah, itu gue deg-degan banget bos. Gue pagi Februari lah, tanggal berapa ya? Belasan Februari. Pas swab sekeluarga, begitu gue deg-degan kan, gue nggak bisa itu segala macem. Katanya keluarnya besok pagi. Duh, gue doa gitu kan, kayak aduh, gue pertama ngeliat nyokap gue dulu. Nah, kalau kita kan loginnya pakai email sama nick masing-masing. Adik gue dia buka sendiri, ipar gue buka sendiri. Ternyata yang pengen buka cuma gue doang, mereka nggak ada yang mau buka. Nyebelin nggak? Jadi gue jam 3 pagi gini. Yang keluar nama nyokap gue negatif. Wah, itu gue sujud syukurnya kayak bebas dari penjara. Langsung party, Iya, langsung mabuk. Negatif berarti otomatis lo negatif gitu. Pemikiran lo ya. Iya sih. Enggak. Minimal dia aman dulu deh. Iya, yang penting Minimal nyokap aman dulu. ya, Yang penting gitu. nyokap dulu, karena gila kalau nyokap kenapa-napa gimana gitu loh. Iya. Udah, terus punya gue nggak keluar gitu kan, sampai jam 8 gue nggak keluar kamar tuh. Jam 9 gue buka, wah gue negatif. Mabuk lagi, party. Udah, gue masuk ke kamar adik gue. Mon, buka deh, ayo deh, ini deh. Pas gue liat, dia masih positif. Iya, padahal kita kan swab buat dia kerja. Malah dianya yang masih positif. Iya, terus dia kayak bete kan. Udah, gue ke rumah ipar gue buka punya ipar gue, dia negatif. Udah, kita nangis itu. Ma, kita jangan senang dulu, ayo kita ke rumah, kita dukung si Mona. Gue gitu, karena gue ngerasain kan, rasa positif gimana. Iya benar. Gitu. Tapi setelah itu swab lagi,
negatif. Oh, itu lu swab lagi setelah Mona tahu dia masih positif, itu nge-swab lagi setelah berapa hari? Seminggu 2 minggu. Oh, tetap nunggu kayak 7 hari gitu-gitu ya? Iya, karena ternyata gini, ya ternyata lu nggak minum obat yang gue suruh, ternyata apa gitu. Masih ada bolong-bolongnya. Iya, soalnya adek gue introvert. Sama kayak gue. Apa Gimana gua apalagi extrovert? gua. Oh. Gimana ekstrovert? Temen gue hitung 2 di WhatsApp, cuman 2. Gitu. Kalau menurut lu pribadi setelah lu ngelewatin semua itu, faktor apa yang bikin lu semangat buat tetap ngejalanin sampai lu udah tahu sembuh dan lu bisa keluar rumah kayak biasa lagi? Faktor apa yang bikin lu paling semangat, Din? Keluarga gue. Keluarga ya. Maksudnya, lu punya temen, lu punya duit, Ya. lu punya pacar, ini semua bisa hilang, coy. Ya. Ini semua bisa ninggalin lu gitu. Bisa banget, tapi kalau keluarga lu mau berbuat salah apa, lu pernah caci maki mereka atau enggak, Ya. itu mereka yang ngerangkul lu pertama kali. Walaupun kadang cara mereka salah gitu. Ya. Itu. Jadi menurut gue, ya gue sembuh biar mama gue sembuh, gue sembuh biar papa gue sembuh gitu. Gue semangat biar anak-anak gue bisa main lagi gitu. Tapi puji Tuhan anak-anak gue semua mau minum obat gitu, karena kan kalau mereka nggak mau minum obat mereka nggak sembuh gimana gitu kan. Itu bikin gue stres sih. Jadi dia kalau kita ngeluarin energi positif buat mereka, mungkin bakalan nular juga kali ya energi positif Betul aja. betul. Tergantung gimana Jadi kitanya. mulai dari sekarang kita semua berhenti lihat berita COVID. Sorry aja nih ya, media Indonesia kami udah nggak nonton berita COVID. Buat kodok, tolong dong sebarin namanya bagus-bagus dong. Kodok juga mantan. Kodok juga mantan? Jadi lucunya gue nangis buat teman seangkatan gue yang kena, dok Musnad COVID gitu. Iya, gue juga baru sembuh kan dari COVID, kan gue jadi nyesal. Gue habis sembuh, dia bilang, gue jadi gak enak. Gitu. Tapi bukan berarti teman, pacar dan sahabat lainnya tidak membantu, sangat amat membantu. Malah ada yang teman-teman teater gue tuh bikin penggalangan dana buat keluarga. Itu banyak sih yang bantu, misalnya swab dari gue ya gitu, makan dari gue ya, itu banyak banget dan gue berterima kasih banget. Ternyata bener-bener saat lo susah ya, itu orang yang bener-bener care sama lo itu semua keluar. Tapi orang-orang yang selama ini cuma nempel-nempel doang, sosok mau apa-apa itu lu susah dia ngejauhin itu alam menyeleksi, bos. Alam menyeleksi. Langsung ke filter ya. Iya. Tapi gue mau minta maaf buat orang-orang yang mungkin nonton podcast ini dan gue tidak membalas pesannya gitu, tidak mengangkat karena gue benar-benar membatasi diri. Jangan sampai gue mendengarkan yang menurunkan imun gue. Iya benar. Iya sih benar sih. Si parah. Iya. Iya. Kita mau makasih juga sama tempat ini. Oh iya, ini tempatnya enak sih. Di bawah seru dah. Ini jadi kita lagi di Bang Black. Bang Black. Oh apa? Bang Black. Resto di Jalan Kramat Jaya. Tempatnya asik banget. Enak. Di lantai, gue baru pertama kali kesini om. Lantai 2-nya kayak museum anjir. Lu harus lihat ke sono-sono deh, ke belakang di. Bagus-bagus. Tempatnya bagus-bagus banget. Slide-nya ya. Ini ada. Iya boleh review. Dulu dia tipe orang kaya om. Iya, pada zamannya ya. Pada zamannya. Di bawah buat ngumpul enak banget sih. Keren ya. Jadi buat temen-temen yang mau nongkrong, mau bikin Boleh nih, acara, bisa di sini. Daerah utara. Bisa di sini. Aksesnya gampang nggak Kalau boleh. moodnya kafe, kayaknya di sini. Iya. Kalau gue dulu pernah di sini. Iya. Oh gitu ya. Oke. Iya. Terus Din, pesen-pesen Din. Harapan-harapan lu lah untuk mungkin teman-teman yang mengidap penyakit juga kemarin tapi mentalnya down terus, mungkin karena mungkin lu masih beruntung lu punya keluarga yang Iya. yang intim gitu, yang di luar sana banyak teman-teman yang mengidap juga tapi merantau, nggak bisa pulang karena ditutup jalurnya, terus mungkin ngumpul keluarga tapi nggak terlalu akrab, kan ada juga yang begitu.
apa sih pesan-pesan lu, dan buat teman-teman yang nggak kena tapi Pastinya. yang antisipasinya, terus image-nya tolong apa gitu, coba sampein yang mau lu Buat sampein. teman-teman yang masih positif, percayalah kan kalau WHO tuh bilang 1 sampai 10 hari atau 1 sampai 14 hari. Berarti sebenarnya kita dikasih kesempatan bagus sekali bagi pribadi kita untuk 14 hari, 2 minggu aja Tuhan minta lo intim sama dia. Oke. Ini balik lagi ke Tuhan. Iya, gitu. Yang minta Tuhan atau WHO? Tuhan secara langsung lewat WHO. Oh. 14 hari kamu Tuh. sudah tidak akan menyebarkan lagi. Artinya kita harusnya di 14 hari itu bisa mengoreksi diri kita. What's wrong with me? Ya benar. WHO orang-orangnya pasti dapat pahala semua. Kenapa tuh? Karena Ya karena mengingatkan yang COVID sama dia. Gue kira ada jokes anjing. Bukan, itu bener loh. nunggunya udah siapa tahu loh. Gue berharap lebih dari cut bridgingan lu anjir. Ini lagi kayak gini loh. Karena kan WHO, gue kira ada sih. Oh, singkat. Oh, tuh. Tadi singkat-singkat ini bisa panggil jago. W-nya apa? Enggak bisa. Enggak, dia lagi ngarang, ntar kita kasih waktu. Ya, terus sabar. Itu buat yang positif gitu. Jadi kalau misalnya even lo sendirian dan gak ada yang peduli, malah ada yang mencaci maki lo, ingat lo punya satu pribadi yang gak akan pernah ngelepasin tangan lo. Bagus. Itu Tuhan, dan yang bisa menyelamatkan lo adalah Tuhan aja. Titik. Ini buat semua agama gitu. Berserah sama Tuhan. Percaya pasti sembuh gitu. Lalu buat orang yang masih negatif, bos, jaga diri lu, bos. Covid itu. Karena kamu tinggal nunggu waktu. Nah, dengerin, lu jangan mengelak itu. Covid ini nggak akan hilang, menurut gua. Begitu. Nggak akan hilang. Ya kayak dulu influenza deh om. Dulu influenza pertama kali datang ke bumi, yang mati berapa beratus juta orang om. Banyak Tapi gitu. dapat vaksinnya jadi obat sekarang kayak ultraflu segala macem. Tetap ada kan influ kan. Iklan lo. Ya, Iklan lo. Tolong dong, endorse kita. putih biru nih warnanya. Gimana sih endorse? Endorse tuh yang keren. Endorse obat. Itu endorse ultraflu. Terus kita sakit dulu dong berarti untuk merasakan keuntungannya. Penyakit lembek lagi flu anjing. Bikin iklannya apa ya? Hei, gua kena flu nih. Minum. Ultra Pro. Lu lemes aja kamu flu. Kamu flu katanya. Gitu om, nanti akan ada saatnya ini kan nama lu siapa sih aslinya? Wiwi Trimulyo mampus lu. Gua tahu sekarang Mulyo, bilangnya. dari Imulyo. Gue kan guru. Mulyo, Iya. Covid bu. Akan ada saatnya begitu menurut gue. Ngerti gak lu? Iya. Covid itu akan menjadi Ada yang bilang dulu kan tipes bu, apa DBD bu, Iya, COVID, COVID, bu, Bu. gitu. Oh, jadi rutinitas ya, penyakit rutinitas. Tetap ada, tapi karena vaksinnya ada ya mungkin ntar jadi obat, Iya, ntar sama. jadi sirup, Iya. jadi tablet. sama kayak cacar kan, jadi bayi di vaksin cacar dulu biar gak kena cacar, kayak gitu aja. Nah, ngomong-ngomong Dina sekarang punya cacar nggak? Plesetan. Pacar. Plesetan sekali-kali. Plesetan. Selipin. Nah terus Gitu. yang tinggal nunggu waktu ini terus. Jaga diri, jaga hati, penting anjay. Jaga hati. Kan ada tuh. Nyanyi, Besok bandel dong, nyanyi, gua. bisa nyanyi. Na. Ada sih lagi. Dengan kau dari. Iya benar. Ada koreonya lagi. Bener, itu bener. Gitu, yang penting jaga kesehatan. Ingat diri sendiri sekarang mah. Oke gitu. Terima kasih. Dikit lagi. Apa? Karena ya kan Dina kan kegiatannya sekarang ngajar ya, Belum ngajar sih. tapi kesana nanti. Iya, nanti arahnya Kesana kesana. Dan COVID ini kan, pandemi ini kan sistem pengajaran masih Online. Dalam jaringan. menurut lu Din sebagai guru. Lu pernah ngajar saat offline gak sih? Pernah ya? Offline pernah pasti ya? dong. Oh, berarti udah pernah. Offline juga. Udah pernah ngalamin pas Udah. offline sama online. Dua masa itu udah dijalanin. Menurut lu mana yang lebih bekerja banget buat murid-murid lu sebagai guru nih? Pengajaran offline atau online? Dua-duanya punya sisi buruk dan negatif. Dua-duanya buruk dong. Buruk dan baik sih. menurut gue. Negatif ya. Karena kalau misalnya kita secara langsung itu banyak terkesan kalau gurunya nggak menarik itu berusaha untuk memaksa anak. Trying to be ya. Iya, trying to be kayak yang penting lu ngerjain bla 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 Iya, gitu. Dan itu juga terjadi di dalam jaringan. Tapi ketika dalam jaringan ini kita mengajarkan tanggung jawab besar terhadap anak. Lu mau ngerjain atau tidak ngerjain itu urusan lo. Jadi Ketika kayak lu mau ngumpulin tugas hasil copy dari temen atau pakai joki, itu juga terserah lo. Itu kayak gimana ya? jadi kayak zaman kuliah ya. Iya, dan itu kayak kembali ke diri. Gue seneng sih kayak gini.
walaupun kerjaan gue jadi makin banyak gitu, jadi guru jadi 24 jam lagi. Oh. Ya kita kan bisa jam 3 pulang, ya udah, kita kan udah nggak di sekolah. Ya kalau kayak gini nanti mamanya nelfon nanya PR. Atau ternyata, aduh sebenarnya ribet. Tapi itu bener-bener melatih anak untuk jadi lebih dewasa. Karena menurut gue nanti masa depan akan gini terus. Iya sih. Iya nggak sih? Iya. Kayak gini Akan terus menyesuaikan dengan keadaan gitu. Iya. Harapan lu bakalannya lu mau di offline aja atau Offline lah. pengennya offline aja? Offline secara langsung, karena harus touching kan. Iya Bukan sih. touching sentuhan bagaimana yang Anda pikirkan saat ini ya. Iya. Tapi memang tatapan mata Face gitu. to face lah. Karena yang penting bukan cuma apa yang tertulis di buku kan. Iya Jadi benar-benar. mendengarkan langsung gitu. Iya. Itu sih. Tapi sempet ini nggak sih, sempet ada kendala nggak sih kan online? Berarti murid-murid harus punya device nih, alat bantu, Wah, entah iya. handphone, entah apa. Wah, iya. Kendalanya banyak nggak sih untuk Banyak. kan banyak tuh, apalagi lu di negeri ya. Sekarang di negeri, Sekarang dulu negeri di kan. swasta. Kalau swasta oke lah, mungkin kita tahu tarafnya menengah ke atas. keuangan. Kalau negeri kan sekolahnya gratis. Ini lu sekarang online diharuskan punya device, punya handphone, Iya, punya laptop. iya. Itu sempat ada kendala nggak sih? Nah, jadi kalau minimal kuota harus Kuota lagi. Jadi kalau di negeri gue sebenarnya belum tahu banget karena belum menjalani. Tapi setahu gue kalau di negeri gue pernah nih lagi fotokopi di itu loh, di apa namanya, di samping kelurahan. Adinda. Gue kan fotokopi tuh di Adinda. Kayak mamah-mamah pada ngumpul ngambil kertas ulangan di Adinda gitu loh. Maksudnya ini gimana sih? Terus ngumpulin jawabannya ke Adinda lagi. Ih, Iya. mantap Gue mikir Adinda. kan kayak ini gimana nih mas gue. Fotokopian kok PNS. Adinda tuh. PNS tuh betul. Nah, sebenarnya nyambi dia. Iya benar. Iya Rezeki benar. juga kan, bukan rezeki baru gitu. Iya. Maksudnya sebenarnya apa namanya, kendalanya di negeri, tapi pemerintah tuh ngasih kuota. Oh gitu. Rata, Kuota banyak. rata atau pilih. Rata, guru bla 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 rata. Tapi memang kalau di negeri kan urusannya banyak, gurunya banyak, muridnya banyak. Tidak seintens di swasta. Kalau swasta tentu orang tua itu membayar untuk fasilitas. Betul. Tapi tidak sedikit swasta gue kemarin itu terganggu juga karena anak-anaknya terlalu pinter, jadi mereka cheating. Oh iya. So iya. mereka bilang, Ai nggak absen karena saya punya wifi mati. Padahal dia kemana sama teman-temannya. Iya, Kayak, benar-benar. gue dimakan siang ngegapin mereka. Lah lu ngapain sih? Kok gak belajar? Ini saya lagi online nih sejarah. Misal lagi ngejelasin kok. Terus mereka nungguin motornya dibenerin gitu kan. Gitu, jadi ya itu nggak menutup kemungkinan harus orang kaya atau orang yang tidak kaya sih serius dalam belajar. Semuanya kelihatan. Punya device atau tidak punya device itu tidak menjamin seseorang dapat bertanggung jawab dalam pendidikan. Betul. Intinya balik lagi ke pribadi Ke masing-masing. pribadi Ya. masing-masing dan orang tua ya. Orang tua seperti gini, sekarang orang tua ngerasain dong gimana caranya jadi guru di rumah ya. Iya, benar-benar. Jadi anaknya jangan dimarahin kalau nggak mau belajar karena gurunya juga merasakan seperti itu. Iya sih. Begitu. Jadi kayak bagi tugas sama orang tua, seneng sih gue sebagai guru. Rasain lo gitu, jangan cuma Nggak nyalahin rasain gitu. kayak Iya, itulah jangan anak cuma ibu nyalahin. gitu. Iya. Untuk sekolah negeri mungkin orang tuanya bersyukur juga, oh berarti begini tuh kerjaan guru. Tapi untuk orang tua yang anaknya di swasta kan, anjing gue udah bayar mahal kok, yang ngajarin gue juga mungkin ada begitu sebagian. Oh banyak ya. Banyak Banyak merasa ya? tidak puas gitu. Tapi semuanya pasti demi kebaikan sih. Kita doain aja Indonesia bisa menghadapi pandemi ini sih, bisa beradaptasi. Iya, ke normal lagi lah ya. Iya. Mudah-mudahan sih gitu. vaksin biir cepet jadi tablet lah biar nggak Biar suntik bisa lagi. beli gitu kan di depan. Oh beli apa tuh? Beli ultra vaksin, Yang ada di ultra covid. pemerintahan. Oh iya benar. Ayolah. Semangat. Ayo. Ya buat Panis, ayo dong. Jangan main golf dong. Bisa yuk. Deh ini ya. Yuk, bisa yuk, Oke lah, Pak. kita tutup aja. Oke Ya. deh, makasih banyak loh. Makasih buat Dina, Udah boleh cerita di sini. sharing-sharing Iya, sama kita, seneng banget. biar lebih kebuka Iya, Iya. orang-orang di luar. Bagus pesennya nih. Iya. Tentang apa ya? semua kita sentuh ya. Iya. Semua aspek kita sentuh. Oke. Kita Oke. closing. Langsung kita closing aja. Ya. Sip. Makasih ya Dina sekali lagi. Makasih ya Dina, Mui, thank makasih you. Makasih juga Elan. buat kameramen. Iya, kameramen Ayo, di belakang thank sana. you. Thank you. Saatnya kita tutup. Ayo. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.